Tafsir Al-Mizan adalah sebuah kitab tafsir yang menurut para ulama Sunni maupun Syiah, kitab yang sangat sulit, isinya padat, tapi kandungannya sangat dalam dan luas. Setiap orang yang mengkaji tafsir Al-Mizan itu sebagaimana ketika seseorang mengkaji Al-Quran itu sendiri. Kalau kita baca Al-Quran pada kesempatan ini misalnya tentang satu ayat, dua ayat, segitu yang kita pahami, kita renungkan, segitu yang kita dapati. Nanti setahun kemudian kita baca ayat itu lagi, bertambah pengetahuan kita, bertambah wawasan kita tambah luas. Ayatnya itu juga. Kita belajar meningkat lagi, tambah lagi ilmu kita tentang tafsir mana ayat tersebut. Ayatnya itu juga. Itu keistimewaan Al-Quran yang para imam masuk mengatakan Al-Quran itu memiliki makna lahiriah dan makna batin. Dan makna batin itu di belakangnya akan mengungkap puluhan batin yang lain. Jadi nggak pernah habis. Sebagaimana ketika orang mempraktekkan katakanlah ibadah sholat, lahirnya sama, kita sholat, ya, masyarakat sholat, ulama sholat, imam masum sholat, Nabi juga sholat sama. Sholatnya zuhur, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, maghrib 3, subuh 2, sama semua, bacaan sama semuanya, lahirianya, tapi batinianya nggak bisa dibandingkan. Begitu pula orang yang ingin meningkatkan dirinya, sholatnya hari ini seperti itu kualitasnya. Ketika dia meningkatkan pengetahuannya, keimanannya, ketakwaannya, kebersihan roh dan jiwanya, setelah beberapa bulan kemudian sholatnya akan meningkat. Sholatnya lahirnya itu juga. Ketika 2 tahun 3 tahun lagi akan menjadi sholat yang lebih tinggi lagi. Lahirannya yaitu yang dibaca yaitu Al-Fatihah. Rakaatnya sedikit jumlahnya, tapi batinianya tidak mungkin bisa disamakan. Ya. Tafsir Al-Mizan seperti itu. Kita baca sekarang ya begini pemahaman kita dari teks Al-Alamah yang beliau tulis. Nanti kita baca, setelah kita belajar lagi, kita renungkan lagi, kita pertanyakan lagi, setelah sekian bulan atau sekian tahun kita baca lagi, ternyata maknanya lebih lagi, lebih dalam lagi. Begitu. Itu luar biasa. Karena Al-Alamah dengan pengetahuan yang sangat luas menafsirkan Al-Quran ya dengan ayat-ayat yang lain dan dengan hadis-hadis yang lain. Itu keistimewaan tafsir Al-Mizan, sehingga setiap orang yang memahami tafsir Al-Mizan pada kelas tertentu sebegitulah pemahamannya. Nanti ketika dia meningkatkan pengetahuannya, keimanannya, ketakwaannya, perenungannya, tadaburnya akan meningkat lagi sampai tidak ada batasnya begitu. Karena itu kata Ayatullah Syahid Mutahari, sampai 100 tahun ke depan belum tentu ada orang yang mampu mentafsir tafsir Al-Mizan. Saking dalamnya. Itu sekilas tentang tafsir Al-Mizan ya. Jadi nama beliau adalah Muhammad Husain bin Said Muhammad ya. Nama beliau Muhammad, ayahnya Muhammad juga. Muhammad bin Said Muhammad, kakeknya Muhammad juga. Kakeknya namanya Muhammad Husain. Beliau Muhammad Husain bin Muhammad Husain Al-Mirza Ali Asghar. Keturunan ulama beliau dari kota Tabriz di kota Iran. Jadi memang banyak para ulama dan ilmuwan dari Iran. Kita lihat misalnya seperti Imam Ghazali dari mana? Dari Tus, dari Iran. Nah, para ulama hadis ya, seperti misalnya selain Bukhari siapa? Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Baihaqi, ini semua dari Iran, para ulama hadis. Sejak dulu sampai sekarang banyak menelurkan para ulama yang menonjol di seluruh dunia. Sampai sekarang, sampai hari ini. Bahkan ulama yang ada di Irak, sebagian ada di Lebanon, itu berasal dari Iran juga yang sangat menonjol. Kita kenal misalnya yang masa lalu seperti Ibnu Sina misalnya. Beliau bukan hanya ulama pandai baca kitab, tidak. Beliau ilmuwan yang memahami fisika, kimia, matematik, ahli kedokteran. Itu luar biasa. Seperti Allamah Hasan Zodi Anguli yang wafat setahun yang lalu mungkin, menguasai 8 bahasa.
menguasai kimia, fisika, matematik pada tingkatan internasional. Begitu. Itulah ulama yang ada di Iran yang sangat banyak. Nah, beliau dilakukan dengan toba-tobai, itu artinya pemimpin para sayyid, ya. Beliau lahir pada tanggal 29 Zulhijjah tahun 1321 Hijriah, sama dengan tahun 1892 tahun Miladiah. Jadi berapa tahun yang lampau? Kalau lahir di kota Tabriz, ya. Nah, beliau tumbuh di kalangan ilmuwan dan ulama, ya. Jadi keluarga ulama beliau sangat terkenal. Nah, beliau sejak kecil belajar dengan sistem di masa itu, sistem halaqah begitu. Belajar di kampungnya atau di kotanya. Setelah menguasai ilmu alat, beliau belajar ke Najaf, ya, tempat dimakamkan Imam Ali, Sayyidina Ali di sana. Di mana kota Najaf, kota Karbala, seperti Madinah dan Makkah, di mana sana banyak para pelajar menggali ilmu pengetahuan dengan cara halaqah-halaqah, seperti di Mesir juga. Nah, beliau belajar di sana, belajar fikih, usul, filsafat dan seterusnya lebih 10 tahun. Kemudian beliau meneruskan ke kota Qum dan mulai mengajar di kota Qum, mengajar tafsir, mengajar filsafat, terus berkembang terus pengetahuannya sampai beliau mengadakan hubungan dengan universitas yang ada di Teheran, ya.